Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hampir seluruh stasiun televisi di Indonesia diisi tontonan menyeramkan dan mistis yang dikemas sedemikian rupa kepada para pemirsa. Dari tontonan tersebut disuguhkan keadaan orang yang selalu berhubungan dengan roh-roh setan, liar, tak terkendali, bahkan membahayakan orang lain. Keadaan seperti ini tentu hanya dialami oleh orang-orang yang bergaul akrab dengan kuasa kegelapan, seperti mempercayai dukun, ramalan, jin, setan, dan lain sebagainya. Tak terkecuali dengan komunitas kita. Dalam upacara kematian orang Batak pun, kita menemukan ruang yang semakin besar mengakui eksistensi roh-roh orang meninggal. Misalnya, adanya acara khusus untuk keluarga sebelum acara umum dimulai. Di acara keluarga ini sering terjadi percakapan atau dialog dari anggota keluarga dengan yang meninggal dunia. Padahal iman kita mengakui tidak ada lagi hubungan yang hidup dengan yang sudah mati. Acara keluarga seperti ini semakin diterima, bahkan diwajibkan. Padahal iman Kristen kita mendorong kita semua untuk membebaskan dan membersihkan orang Batak dari kepercayaan okultisme ini. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Yesus yang mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Setelah dipulihkan, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Namun Yesus menolak permintaannya. Mengapa? Karena Yesus punya rencana baginya. Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya, kepada orang-orang sekampungnya, dan memberitahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atas hidupnya, dan bagaimana Tuhan telah mengasihi dia. Kita semua pasti telah banyak mengalami pertolongan Tuhan sepanjang hidup kita. Dia telah menebus dosa kita, memberkati kita dengan berbagai hal baik, menyemangati dalam kegagalan, menguatkan dalam kelelahan, menemani dalam kesepian, menghibur dalam kesedihan, memulihkan dalam kesakitan, menolong dalam keterpurukan, melindungi dan menjaga dimanapun kita berada. Ia selalu ada setiap saat, memberikan sukacita dan kedamaian. Jadi sesungguhnya banyak kebaikan Tuhan kepada kita yang dapat kita beritakan kepada keluarga dan masyarakat luas, agar keluarga kita dan orang-orang terdekat kita semakin percaya akan kuasa Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, dalam kuasa Yesus Kristus, orang-orang percaya selalu mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Tak terkecuali ketika kami dihinggapi oleh roh-roh jahat
atau pikiran-pikiran jahat, atau mungkin perbuatan-perbuatan jahat. Kiranya kuasa Yesus Kristus dalam Roh Kudus memampukan kami mengusir setan, mengusir roh, mengusir segala pikiran dan tindakan yang jahat, sehingga terbebas dari kami, dan kuasa si jahat terlempar jauh dari kehidupan kami. Ya Tuhan, sebagaimana Yesus membersihkan orang Gerasa dari kekuatan setan, demikian kami dan hidup kami ini, kiranya Engkau bersihkan dan Engkau sucikan dari segala kepercayaan kepada roh-roh jahat, kepada roh-roh orang meninggal, kepada kepercayaan okultisme, sehingga hidup kami utuh hanya mengikuti dan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hidup kami hari ini dan juga keluarga kami, serta orang-orang yang kami kasihi. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami datang dan memohon. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.